Pemirsa, evaluasi patut dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam merekrut petugas KPPS ke depan agar tragedi gugurnya petugas KPPS saat mengawal pemilu tidak terulang kembali. Bagaimanakah hasil audit medis dan apa pandangan para ahli kedokteran atas musabab kematian ratusan KPPS di tanah air? Kami akan mendiskusikannya dengan ahli kedokteran okupasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Dr. Muhammad Ilyas. Selamat malam, Dr. Ilyas. Selamat malam. Dokter, sampai saat ini sudah 469 jiwa dan FKUI menganalisis ya penyebab kematian petugas KPPS pada pemilu 2019 ini. Apa saja temuannya, dokter? Ya, jadi kami dari FKUI atas nama Asosiasi Institut Pendidikan Dokter Indonesia, yaitu perkumpulan dari Fakultas Kedokteran seluruh Indonesia, kita bersepakat untuk meluruskan isu-isu yang beredar di luar dan mencari penyebab atau mencari resiko-resiko yang menyebabkan terjadinya kematian, kesakitan pada petugas KPPS pemilu 2019 ini. Oleh karena itu kita melakukan suatu metode yang ilmiah, ya, melalui penelitian. Kita akan melakukan penelitian multisenter antara dari FK bagian barat hingga bagian timur Indonesia untuk menemukan apa sih risiko-risiko yang muncul bagi petugas KPPS ini, dan setelah itu baru kita akan sampaikan kepada masyarakat bahwa hasil sebenarnya seperti apa. Jadi metode ilmiah yang digunakan itu seperti apa? Jadi kita agak berbeda dengan penelitian-penelitian yang lain. Di sini kita akan melakukan penelitian terhadap 3 komponen dari petugas KPPS. Yang pertama adalah petugas KPPS yang meninggal, ya, melalui wawancara dengan orang terdekat atau keluarga, ya, berupa autopsi verbal maupun audit medik. Dan berikutnya adalah petugas KPPS yang sakit dan petugas KPPS yang sehat. Jadi 3 bagian ini kita akan lihat resikonya sama atau tidak, ya, baik itu resiko internal, penyakit yang mereka derita, resiko lingkungan kerja mereka, atau resiko beban kerja mereka maupun beban psikologis mereka. Dari situ kita bisa menarik kesimpulan apakah memang ada korelasinya antara resiko-resiko yang mereka hadapi dengan terjadinya kematian maupun kesakitan petugas KPPS 2019 ini. Kita mulai dari resiko-resiko dulu ya. Baik. Apa saja resiko-resiko yang mereka hadapi ini? Jadi resikonya kita lihat pertama, ketika kita ingin mengetahui apakah seorang ini sakit atau tidak, ya, kita lihat dulu resiko internal mereka. Apakah mereka memiliki penyakit-penyakit yang sebelumnya sudah diderita, seperti misalnya penyakit jantung, penyakit metabolik, ataupun penyakit-penyakit lainnya. Yang kedua adalah beban. Beban yang didapatkan oleh petugas KPPS ini, baik itu beban kerja maupun beban psikologis. Karena di tahun ini petugas KPPS harus menyelesaikan perhitungan suara lengkap 24 jam ditambah 12 jam. Jadi cukup lelah untuk mereka, dan mereka memiliki beban psikologis dari pengamat-pengamat maupun saksi-saksi di sekitar TPS tersebut. Dan terakhir kita lihat dari lingkungan kerjanya, apakah di situ panas, apakah di situ adanya bising ataupun hal-hal yang lain. Oleh karena itu kita akan mencari melalui pendekatan kuesioner, datang langsung ke petugas-petugas tersebut maupun dari pihak-pihak keluarga, lalu kita akan temukan jawabannya apa yang menyebabkan terjadinya kematian kesakitan pada petugas KPPS ini. Oke, kemudian setelah dilakukan tadi mewawancarai keluarga korban, kemudian petugas KPPS yang sakit dan petugas KPPS yang sehat, dan juga melihat tadi risiko ada riwayat penyakit, kemudian beban kerja dan lingkungan kerja. Temuan penyebab utama dari meninggalnya ratusan petugas KPPS di kali ini tuh apa? Ya, hasil sampai saat ini belum fix, ya, karena kita masih mendata dari barat sampai timur petugas KPPS yang sakit maupun meninggal. Kita belum bisa menyampaikan kepada publik apa yang terjadi, dan ini kita rencanakan paling lambat akhir bulan ini kita sudah bisa menyelesaikan kesimpulan ini. Kami tidak berani memberikan informasi karena memang ini dalam proses penelitian dan kita harus sesuai dengan kaidah penelitian yang berlaku seluruh dunia untuk mencegah terjadinya bias ataupun error akibat penelitian. Yang pasti ini penelitian secara ilmiah, ya, bukan secara duga-menduga. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi, Dr. Ilyas. Kami akan kembali sesaat lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Time News.